Ping An. Puji nama Tuhan saudara. Malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, dan seperti tema di tahun 2021 ini yaitu The Year of Integrity atau Tahun Integritas. Saya akan membacakan buat saudara semua di Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari umatnya yang memiliki hati yang bersih dan murni. Itu merupakan hal yang sulit ya saudara. Kita dapat melihat bahwa ketika pandemi ini terjadi, COVID ini berlangsung sudah cukup lama, hampir setahun lebih. Kita hidup berdampingan dengan corona, dengan virus ini. Kita dapat melihat bahwa justru Tuhan semakin memurnikan setiap hati kita. Kita melihat ada beberapa teman-teman kita yang tadinya rajin pergi ke gereja, namun sekarang sudah mulai tidak lagi pergi ke gereja. Kita juga melihat ketika gereja sudah mulai sulit untuk didatangi karena dengan adanya COVID ini banyaknya peraturan-peraturan dari pemerintah, sehingga membuat beberapa umat Tuhan akhirnya tidak dapat pergi ke gereja lagi. Namun karena keadaan seperti ini, dapat dilihat saudara bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, itu disaring ya saudara ya. Kita dapat melihat di sini mana orang-orang yang sungguh-sungguh, mana orang-orang yang imannya mulai teruji, yang akhirnya kerajinannya mulai kendor, yang akhirnya keadaannya semakin jauh dari Tuhan kehidupannya. Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang hari ini akan saya bahas, yaitu Daniel. Daniel merupakan tokoh yang menjadi contoh yang memiliki integritas yang luar biasa. Seperti tema yang dibawakan pada saat ini, yaitu The Man of Integrity, orang yang berintegritas. Salah satunya itu adalah Daniel. Ada 4 poin di sini yang akan saya bawakan secara singkat. Daniel dapat kita tahu ya saudara ya, Daniel itu dia adalah orang yang luar biasa. Daniel bukan orang sembarangan. Pada zaman itu Daniel adalah salah satu dari orang yang dipakai oleh Raja Nebukadnezar. Dia dipakai begitu luar biasa untuk memimpin kerajaan di Babilonia, karena hikmatnya yang sungguh luar biasa. Kepintarannya itu benar-benar di atas rata-rata manusia biasa gitu ya pada zaman itu. Nah, ternyata bukan hanya hikmatnya yang luar biasa, pengetahuannya yang banyak, tapi Daniel ini memiliki integritas yang juga luar biasa kepada Tuhan yang dia sembah. Ada 4 keteladanan yang dapat kita pelajari dari sikap Daniel. Yang pertama, Daniel tidak ada celah ya. Seperti di Daniel 1 ayat 4. Daniel 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan berkata, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Kalau saudara sudah membaca kitab Daniel, di situ ada beberapa kaum muda di Israel ya. 4 orang ini dipilih untuk bekerja di istana raja, yaitu ada Daniel, ada Hananya, ada Misael, dan Azaria. Salah satunya Daniel yang memiliki kedudukan paling tinggi pada zaman itu di kerajaan Raja Nebukadnezar. Nah, Daniel ini ternyata bukan hanya pintar saudara,
namun dia memiliki 4 karakter yang luar biasa. Yang pertama tadi, dia tidak ada celah. Daniel tidak ada celah. Dia orang yang sangat memegang kebenaran, ya. Dia sangat memegang kebenaran. Sekalipun pada saat itu dia dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah berhala, dia tetap kepada prinsipnya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia fokus, saudara. Jadi dia dapat ditemukan sebagai orang yang tidak bercelah. Kemudian yang kedua, Daniel itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Di Daniel 6 ayat 4 berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dan ada juga di ayat 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Hari-hari ini betapa sulit ya saudara untuk mencari orang yang dapat dipercaya. Kita seringkali misalnya kita curhat, kita cerita kepada saudara, kepada sahabat kita, terkadang saja tidak dapat dipercaya gitu. Tapi Daniel memiliki karakter itu. Bahkan dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa, sehingga tidak diragukan lagi gitu. Daniel orang yang ketika pemimpinnya atau orang-orang di sekitarnya mungkin bercerita kepada dia atau mempercayakan dia sesuatu tanggung jawab yang besar, Daniel adalah orang yang tidak diragukan lagi. Dia orang yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, Daniel ini punya komitmen hidup yang kudus. Di Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, Daniel ini punya komitmen untuk hidup kudus. Hari-hari ini di tengah situasi yang seperti ini, makin banyak orang yang jauh dari Tuhan. Makin banyak orang yang mulai melupakan komitmennya. Yang tadinya ya awal tahun resolusinya mau deket sama Tuhan, mau habisin baca firman Tuhan satu Alkitab misalnya, mau mulai saat teduh, ya, mau mulai pelayanan, komitmen gitu ya. Tapi ketika ada corona, ketika ada COVID, mulai luntur komitmennya, mulai luntur kerajinannya untuk misalnya baca Alkitab, atau mau hidup sungguh-sungguh, mau hidup gak berdosa lagi, mau mulai untuk menghindari dosa dan stop sama dosa gitu ya. Akhirnya komitmennya mulai luntur. Nah, Daniel adalah salah satu contoh di tengah situasi di mana hampir semua anggota-anggota dari kerajaan itu yang bekerja kepada Raja Nebukadnezar itu menyembah berhala. Ketika diperintahkan, Daniel dia tetap berpegang kepada komitmennya. Dia tetap berpegang kepada kebenaran gitu ya. Dia tidak menajiskan dirinya. Bahkan ditawarin makan, ditawarin minum yang dia tahu pada zaman itu dinajiskan ya. Dinajiskan dari kepercayaannya, dia tetap berpegang teguh. Yang terakhir saudara, Daniel tidak serakah. Di Daniel 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ini adalah bukti bahwa Daniel ini bukan orang yang serakah. Ia tidak gila harta, saudara. Barangkali karakter seperti ini sudah jarang kita temui. Banyak yang sudah menyalahgunakan setiap kepercayaan, jabatan, bahkan mungkin kekayaan yang sudah dipercayakan kepada Tuhan, ya kan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup meneladani Daniel hari-hari ini? Yang pertama tadi apa? Tidak ada celah. Yang kedua, Daniel dapat dipercaya. Yang ketiga, komitmen untuk hidup kudus. Dan yang keempat, tidak serakah. Namun kita, seperti gembala kita berkata kemarin, kita harus memberi kepada orang-orang yang lemah. Lebih baik memberi daripada menerima. Mari saudara, kita mau hidupi keempat karakter Daniel ini, sehingga kita percaya bahwa semakin hari karakter kita semakin layak di hadapan Tuhan,
semakin memiliki roh yang berintegritas di hadapan Tuhan, dan kita ditemukan tidak bercacat celah sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu saja renungan pada malam hari ini. Tetap semangat saudara dalam mengikut Tuhan, dan mari lebih sungguh-sungguh lagi memegang janji Tuhan di tahun integritas ini. Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar renungan firman Tuhan pada malam hari ini tentang bagaimana kami menghidupi kehidupan yang berintegritas di dalam Engkau ya Tuhan, seperti Daniel. Tuhan, pakai kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk dalam setiap aspek kehidupan kami dapat menghidupkan firman Tuhan, sehingga kami dapat menjalani setiap ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk hidup tidak bercela, untuk hidup dapat dipercaya, untuk berkomitmen dapat hidup kudus. Dan kami mau ya Tuhan Yesus, sama-sama hidup tidak serakah, namun mau memberi, mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudara kami. Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, agar semakin hari kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Ajar kami untuk tetap setia ya Bapa, mendengarkan setiap pesan-pesan firman-Mu, dan menghidupinya dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. God bless you.